Di kamp tawanan perang Nazi Jerman, kita diperlihatkan dengan sesosok perwira Polandia yang berpangkat kapten bernama Andrzej. Dan rekannya yang bernama Jerzy beserta para rombongan lainnya, di mana mereka semua ini dikumpulkan oleh tentara Jerman untuk diangkut ke kamp konflik yang ada di USSR. Terlihat Andrzej dan Jerzy sedang mengamati serta menulis semua aktivitas yang mereka lihat selama mereka berada di kamp tahanan tersebut. Yang dimana pada penghujung film nanti kita akan diberitahu tentang apa yang telah terjadi pada semua perwira Polandia ini lewat catatan harian itu. Dan pada saat yang bersamaan mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah perwakilan dari pasukan Jerman yang bernama Letu Kozlo, di mana maksud dari kedatangannya ialah untuk mengkonfirmasi jalur yang akan digunakan untuk mengangkut para tawanan perwira Polandia. Scene berpindah ke sebuah adegan di mana terlihat seorang anak kecil yang sedang berlarian yang tak lain adalah anak dari sang kapten yang bernama Nika dan istrinya yang bernama Hana. Terlihat sebuah momen hangat yang tak terelakkan. Dengan rasa haru serta air mata yang membasahi pipi, anak pun bermaksud untuk mengajak sang suami untuk pergi meninggalkan kamp tahanan tersebut. Namun dikarenakan Andrzej sadar bahwa dirinya adalah seorang perwira yang setia serta telah disumpah untuk selalu taat pada negara, Andrzej pun dengan tegas menolaknya. Di selang momen hangat tersebut terdengar suara cerobong kereta api yang menandakan bahwa angkutan mereka telah tiba. Meskipun dengan berat hati, Andrzej pun meninggalkan Anna dan Nika. Tanpa mereka sadari bahwa pertemuan ini adalah pertemuan terakhir bagi mereka. Sungguh momen yang mengharukan. November 1939, di kamp tahanan baru untuk perwira Polandia, terlihat seorang perwira sekaligus insinyur perancang pesawat Polandia yang sedang berselisih dengan perwira lainnya tentang bagaimana keadaan mereka saat ini. Ia menerangkan bahwa ia lebih baik bertempur daripada harus berdiam diri menjadi tawanan seperti ini. Keesokan harinya terlihat seorang pengantar paket yang menuju ke sebuah rumah yang tak lain adalah rumah dari ibunya Andrzej dan juga ditemani oleh sang mantu yaitu Anna, di mana isi dari paket tersebut adalah sebuah kotak beserta surat yang berisikan sebuah berita bahwa Profesor Jan telah meninggal dunia dikarenakan kerusakan jantung yang tidak diobati. Sebagai info, Profesor Jan adalah ayah dari Andrzej, yang dimana pada sebelumnya Profesor Jan beserta profesor lainnya ditangkap oleh pasukan Jerman di salah satu gedung universitas yang ada di kota Polandia.
Terlihat Ana dan sang mertua sedikit syok atas meninggalnya sang ayah. Scene pun berpindah ke kamp tahanan. Terlihat seorang tentara Soviet membacakan daftar nama yang akan segera dibawa ke suatu tempat mana pada ending yang nanti kita akan tahu para sebagian perwira ini akan dibawa kemana. Jerzy yang mendengar namanya tidak masuk dalam daftar itu pun hanya bisa tertunduk lesu, ditambah lagi ia harus berpisah dengan sang kapten. Bertepatan pada tanggal 13 April 1943 di Krakow, para militer Soviet menyampaikan daftar nama yang telah diangkut ke Katyn Rusia lewat pengeras suara yang ada di penjuru kota. Tidak hanya itu, Ana yang turut hadir pun mendengar bahwa sang suami tidak masuk dalam daftar tersebut. Sontak itu pun membuat Ana dan sang mertua merasa bahagia. Adegan pun berpindah di kediaman seorang wanita yang tak lain adalah istri sang jenderal Polandia. Melihat ibu yang sedang termenung dengan berat hati, sang anak yang bernama Julaiha memberikan sebuah surat dari pejabat resmi Jerman. Ini mana isi dari surat tersebut adalah sebuah perintah agar si istri jenderal segera datang ke kantornya. Singkat cerita, sesampainya di kantor terlihat dua perwakilan Jerman yang mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya sang jenderal. Pada dasarnya pertemuan ini diatur agar istri sang jenderal Polandia itu mau menandatangani sebuah surat pernyataan tentang sebuah kejahatan yang sebelumnya terjadi tidak ada campur tangan dari pihak Jerman. Namun dikarenakan sang istri jenderal menolak untuk menandatangani surat tersebut, sang istri jenderal pun langsung dibawa ke dalam sebuah ruangan yang gelap dan langsung diperlihatkan sebuah rekaman yang berisi tentang pembunuhan massal sebanyak 12.000 tentara Polandia yang dilakukan oleh tentara Soviet di hutan Katyn Rusia. Yang dimana pada saat pembantaian itu banyak jenderal dan perwira Polandia yang menjadi korban. Beberapa hari setelah itu, terlihat Ana yang sedang berjalan menuju rumahnya dikagetkan dengan kedatangan seorang pria yang tak lain adalah Jerzy. Di sela percakapan mereka, Ana pun menanyakan keberadaan sang suaminya. Namun dengan berat hati, Jerzy pun mengatakan bahwa dia telah menggantikan posisinya, yang berarti bisa disimpulkan bahwa sang kapten telah meninggal dunia di hutan Katyn Rusia. Mendengar hal itu pun sontak membuat Ana sangat terpukul. Ia merasa seakan tak percaya atas apa yang telah ia nantikan selama ini hanyalah sebuah kepastian yang tak berujung. Di malam harinya kita diperlihatkan di sebuah halaman kota.
Terlihat beberapa tentara Soviet menayangkan sebuah video tentang pembunuhan massal terhadap para perwira Polandia yang dilakukan oleh pasukan Jerman. Terlihat pula istri sang jenderal yang mengetahui kebenaran itu pun mendatangi dan mengatakan kepada tentara tersebut bahwa apa yang mereka pertontonkan adalah sebuah kebohongan. Jerzy yang berada di sana pun melihat dan membawa istri sang jenderal tersebut pergi dan menjauh. Setibanya di tempat yang cukup aman, Jerzy pun mengatakan bahwa ia bisa selamat dikarenakan Stalin membutuhkan para perwira dari Korps ke-1 untuk bersaksi tentang kenetralan dari hasil penyelidikan mereka. Lalu istri sang jenderal pun menyangkal perkataan Jerzy dengan mengatakan bahwa seharusnya Jerzy bersama perwira lainnya memberikan kesaksian tentang kebenaran. Sebelum istri jenderal itu meninggalkan Jerzy, ia memberikan sebuah pesan yang mendalam. Kau mungkin berpikir secara berbeda, tapi kau melakukan hal yang sama. Lalu, apakah ada gunanya bahwa kau berpikir secara berbeda? Jerzy pun hanya bisa terdiam dan termenung seraya merasa menyesal atas apa yang telah ia lakukan. Scene pun berpindah ke sebuah bar. Terlihat Jerzy yang sedang pesta tua bersama rekan serta para tentara lainnya. Jerzy yang sudah minum lebih banyak nampak sudah mulai terkena genjutsu dari tuak tersebut. Dengan tanpa rasa takut dan suara yang lantang, Jerzy mengatakan tentang kebenaran di hadapan para tentara itu. Sontak seisi ruangan itu pun hanya bisa terdiam dan menatap sinis ke arah Jerzy. Hal itu pun membuat rekannya sedikit panik lalu menegur Jerzy dan menyuruhnya untuk keluar meninggalkan bar. Lalu di tengah perjalanannya, Jerzy pun menarik pelatuk dan menodongkan senjatanya ke kepala hingga suara tembakan yang cukup keras pun terdengar. Ya, Jerzy pun tewas seketika. Hingga beberapa bulan setelah itu, kematian Jerzy pun diketahui oleh Anna. Yang dimana setelah kepergian Jerzy, seorang ibu parubaya mendatangi rumah dan memberikan berkas peninggalan Andrzej, di mana benda tersebut adalah buku harian sang suami yang berisi tentang semua aktivitas ia bersama para tahanan lainnya. Sebelum pada akhirnya mereka dibantai oleh tentara Soviet di hutan Katyn, Rusia. Kemudian kita pun dibawa flashback ke masa lalu. Waktu itu tepatnya pada pukul 2:55 dini hari tanggal 10 April 1940. Diperlihatkan Andrei beserta para perwira lainnya sedang berada di dalam kereta tahanan. Mereka dibawa pergi dari kem tahanan sebelumnya untuk menuju hutan Katyn yang ada di Rusia. Terlihat Andrzej yang sedang mengamati serta menulis setiap peristiwa yang ada di sepanjang perjalanan. Ia menjelaskan bahwa 50% dari mobil penumpang di Uni Soviet adalah mobil tahanan. Ia juga menuliskan bahwa ia bersama dengan 12 perwira yang tak lain adalah seorang mayor, kolonel, dan beberapa kapten lainnya. Yang seharusnya hanya muat untuk 7 orang. Dan dari sisi lainnya kita juga diperlihatkan dengan seorang perwira berpangkat letnan. Ia juga tampak menulis di dinding kereta menggunakan kalung salib yang ia simpan. Beberapa waktu setelah itu, tibalah mereka di stasiun Gonzdovo yang berjarak 402 km dari Moskow. Untuk selanjutnya, mereka akan diangkut menggunakan truk, melintasi para tentara Soviet dan masuk jauh ke dalam hutan.
Tak berselang lama setelah itu, tibalah mereka di sebuah bangunan tua yang tak lain adalah kantor sementara untuk petinggi tentara merah Soviet. Mereka satu persatu pun yang diawali oleh sang jenderal Polandia ini dibawa masuk ke dalam bangunan tersebut. Setibanya di dalam, sang jenderal ini pun kemudian diringkus dan langsung dieksekusi. Kemudian pembantaian itu pun berlangsung hingga perwira yang lainnya. Tampak setelah itu jasad para perwira Polandia ini dipindahkan ke dalam truk untuk segera dibawa ke dalam hutan dan dikubur bersama para perwira lainnya. Berbeda dengan para sang jenderal yang tadi, Andrzej beserta perwira lainnya malah dibawa pergi masuk ke dalam hutan menggunakan truk. Tepatnya pada jam 6 pagi waktu Polandia. Andrzej mengatakan bahwa sebelum mereka diangkut ke dalam hutan, mereka semua ini digeledah menyeluruh. Andrzej pun bersyukur bahwa cincin kawinnya tidak ditemukan oleh para tentara Soviet. Dengan wajah yang sedikit pucat dan cemas, Andrzej pun hanya bisa pasrah dan berdoa. Kemudian adegan pun berpindah lagi ke sebuah buku catatan Andrzej yang ada di tangan Anna. Terlihat bahwa halaman selanjutnya hanya menyisakan halaman kosong. Yang berarti adegan sebelumnya adalah akhir kisah dari para perwira Polandia. Kemudian untuk melengkapi catatan di halaman kosong Andrzej yang tadi, kita pun diperlihatkan bagaimana nasib Andrzej dan para perwira lainnya. Terlihat Andrzej dan rekannya yang telah tiba di dalam heningnya hutan. Mereka semua pun langsung dieksekusi dengan cara ditembak tepat di bagian belakang kepala. Kemudian film ini pun ditutup dengan sebuah adegan penguburan massal oleh tentara Soviet terhadap para tawanan perwira Polandia.